Bismillah, alhamdulillah, wassalatu Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para kiai, para ustaz, para jemaah sekalian para sesepuh, para bini sepuh, kepada sesepuh, bini sepuh, majelis pengawasan malam Jumat, majelis pengawasan Jumat malam, yang kau hormati beliau para jemaah ibu kesukaan sholat hajat nasib sekeluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saat menikah kita kalian Allah Subhanahu wa taala tasbih kami kita macam nikmat sehat, nikmat sempat, lebih nikmatul iman wal Islam. Sehingga akhiripun kita sakit hadir wonten menika Tuhan sareng-sareng melaksanakan kegiatan sholawat dilanjutkan dengan majelis taklim. Mungkin apa yang kita lampahi menika dados amanat waktunya wonten bersama Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi apa yang menjadi hajat-hajat itu sahibullah wa khairu hajat. Allah memberikan sebuah janji dan memberikan Nah, kebanyakan umat manusia mereka ternyata tidak memahami bahwa anugerah-anugerah Allah begitu banyak yang kita dapat. Sehingga akhirnya pun Allah memaksa kita untuk menyadari dan memahami sekaligus mengakui anugerah itu, memaksa dengan cara itu. Enten setunggalipun keterangan hukumnya. Ya'rif qadrul mi'at. Man utawi sapane wong lam ya'rif ora ngerti sapa man. Qadrun ni'ami ing kadar pira-pira nikmat. Biwujdaniha dengan adanya nikmat itu. Siapa orangnya yang tidak menyadari wujudnya nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka arrafaha biwujudi fuddaniha, maka Allah akan memberitahu kepada orang itu bahwa itu adalah nikmat dengan cara mengambil nikmat tersebut. Na'udzubillah min. Terkadang tiang itu baru sadar betapa kesehatan itu adalah nikmat ketika dia sudah diambil sehat di saat sabun sakit. Terkadang orang itu akan menyadari betapa bernilai harta yang Allah titipkan ketika harta itu sudah diambil. Jadi dahulu sahibu sarah hitam dan berhikam dalam tubuh. Allah akan memaksa dia untuk sadar, untuk tahu bahwa nikmat itu ada dengan cara dikumpul dipuk dari dengan cara diambil. Dan yo mugi-mugi kalau panjenengan sedaya hadir wonten menika tempat, ini adalah bagian kita mensyukuri nikmatipun Allah. Kita hadir wonten menika tempat, kita sampun diparingi sehat, hadir mudah-mudahan kesehatan kita tidak diambil oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki kita tidak diambil oleh Allah. Kesempatan kita terus diparingi ujar dari Allah. Terusanipun keterangan aksarun nas utawi akeh-akeh manungsa iku layak rifuna ora weruh sapa aksarun nas qadron ani ing kadare pira-pira nikmat illa khaduha kecuali ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok
saged kados mekaten wadzalika li ajli ghalabatil ghaflah alaihim hina wujudiha unta. Karena kebanyakan manusia lupa diri ketika dipun paringi anugerah dening Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggunakan nikmat itu sebenarnya apa arti syukur? Syarfun ni'am, yaitu syarfun nikmat, mentasarufkan nikmat itu sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat kepada kita untuk apa? Itu namanya mensyukuri arti sebuah kenikmatan. Niku syarfun nikmat li ajlima khuliqalah. Mensyukuri menggunakan pemberian Allah sesuai kalian nopo Allah tujuannya maringi datang kita sedaya. Nah, ketika ini kita gunakan untuk kepentingan sesuai kalian nopo tujuannya Allah, berarti insya Allah kita sudah tergolong orang yang mensyukuri nikmatipun Gusti Allah. Niku berkaitan kalih nikmat kados makaten. Wa qala al-Fudail radhiyallahu taala an. Imam Fudail dawuh, alaikum netepono sapa sira bimudawamati syukri kelawan nglanggengake syukur alam ni'ami ing atas pira-pira nikmat. Faqalla nikmatun zallat an qaumin qa'adat ilaihim. Keranten qalla sedikit sekali nikmat yang sudah lepas itu nanti akan kembali. Artinya kesempatan kula panjenengan diparingi nikmat itu sulit untuk kembali lagi ketika nikmat itu sudah lepas. Kados denten kula panjenengan dipun paringi sehat. Ketika itu nanti sehat sudah mulai diambil, maka kesehatan itu tidak akan kembali pulih seperti sedia kala. Sak sehat-sehat tiyang lek pun mantun sakit, pasti di situ ada napa nggih? Ada potensi-potensi akan kembali menjadi sakit. Ya, boten enten ceritane wong niku semakin hari semakin sehat, yang ada orang itu semakin melemah, semakin melemah. Nah, faktor kita kula panjenengan sedaya diambil kemudian kesehatan itu oleh Allah ya karena mungkin kita karena manusia lupa dengan arti sebuah kesehatan. Maka leres napa ingkang dipun dawuhaken Imam Fudail bahwa nikmat yang Allah berikan ketika kita supe boten mensyukuri, maka Allah akan mengambil faqalla nikmatun zallat, sedikit sekali nikmat yang sudah diambil kok adat akan kembali lagi kepada kita. Mugi-mugi pindah malih napa ingkang kita lampahi wonten dalu menika adalah bagian dari mensyukuri nikmatipun Allah. Amin Allahumma amin. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, melanjutkan keterangan wonten kitab Irsyadul Ibad bab jelasaken fadhailut tahlil. Fadilahipun tiyang tahlil. Dan ini adalah bagian dari dasar-dasar kita melaksanakan tahlilan. Wa akhraja Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadidu ngenyar-ngenyarono sapa sira kabeh imanakum ing iman sira kabeh. Kila kaifa kalih kaya napa nujadidu ngenyar-nyari kita imanana ing iman kita ya Rasulullah. Qala aksiru ngekeh-ngekehno sapa sira mingko la ilaha illallah. Al imanu yazidu wa yangkus, iman niku naik turun. Iman niku ibaratipun kados dinten lampu, voltasenya kadang naik, kadang turun. Maka bagaimana agar supaya posisi voltase niku terus stabil? Kadang ya pemadaman barang kan ngoten. Naudzubillah lek pemadaman niki. Nah, maka Rasulullah paring dawuh, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Agar supaya iman ini kemudian menjadi stabil. Listrik menika para jamaah
Ketika voltasenya naik juga berpengaruh datang alat-alat elektro. Ketika voltasenya turun juga berpengaruh. Listrik menika ketika padam apalagi, ya tentu akan pengaruhnya dampaknya sangat luar biasa. Nah, iman pun juga demikian. Ketika iman pada kondisi-kondisi stabil, insya Allah nyuwun sewu, dalam kondisi dingin, dalam kondisi hujan, dalam kondisi panas, lek malam Jumat ya budal ngaji. Niki tandanya imannya stabil. Tapi duka mungkin lek ono bal-balan. Nah, mungkin dalu napa mungkin dalu. Maroko kali. Nah, ya untungnya kok maine iku meh subuh kan ngoten nggih. Andai mainnya jam 9 kula yakin niku. Kula lho kira-kira gak budal kira-kira. Niki menunjukkan bahwa keimanan kita naik turun. Dan ini adalah sesuatu yang normal sebenarnya. Kanten manusia memang karakternya seperti itu. Manusia itu punya nafsu kan ngaten. Manusia punya nafsu. Dan nafsu ini berpotensi mengangkat derajat manusia, berpotensi menurunkan derajat manusia. Lalu dalam atas matur bahwa Allah Subhanahu wa taala punya makhluk yang namanya malaikat. Kenapa malaikat begitu taat kepada Allah, boten tergiur dengan yang namanya sepak bola dan lain sebagainya? Karena malaikat tidak punya nafsu. Dipun utus membaca tasbih ya ila yaumil qiyamah nggih maca tasbih, dipun utus sujud nggih ila yaumil qiyamah, selama tidak ada perintah berhenti ya terus sujud. Beda dengan manusia. Kalau manusia ya diutus sujud kadang ya engko dhisik. Napa malih mari melekan delok bal-balan subuh krungu adzan. Dilungkas. Nah, itu kenapa? Ya karena manusia awake dhewe duduk malaikat. Awake dhewe duduk malaikat. Ya doyan rokok, ya doyan kopi, ya doyan jajan lan sak pinunggalan. Niki. Yang ketiga, niku Allah punya makhluk yang namanya hayawan. Hayawan itu hanya punya nafsu saja. Makanya hayawan itu hidupipun hanya menuruti kesenangan. Wis pokoknya seneng mawon uripe. Nah, maka manusia ketika diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu memanage nafsunya untuk kebaikan, manusia akan menjadi lebih mulia daripada malaikat. Di saat manusia menikah tidak mampu mengendalikan nafsunya, maka dia akan jatuh turun lebih rendah daripada hewan. Mila saking menika jadidu imanakum Rasulullah dawuh supados kita niku terus untuk memperbarui keimanan kita. Terus pundi para sahabat matur anggen kita memperbarui iman aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak bacaan la ilaha illallah. Dan kalimat tahlil ini sebenarnya diambil saking mriki. Tahlilan malam Jumat ngoten niku kintun doa membaca tahlil sebenarnya diambil dari kalimat la ilaha illallah. Cuma kali ulama kemudian bacaan tahlil menika dipun tambahi formulanya. Ada kalimat-kalimat membaca kalimat napa surat Ikhlas, Al-Muawwidzatain, ayat kursi, terus surat Al-Baqarah dan sedaya kala wau natos kita bedah wonten kitab Muqtatafat, semua itu ada dasarnya. Dipun formulakan dalam bentuk tahlil dibukukan ingkang kados kita amalaken setiap malam Jumat. Nah, niki sebenarnya tidak hanya dalam rangka kintun doa dumateng para almarhumin, tapi ini doa diantaranya adalah memperbarui keimanan kita. Semakin sering maos la ilaha illallah, ya iman kita akan semakin kuat, akan semakin dalam kondisi stabil. Mila para jamaah rahimakumullah,
para ulama memberikan setunggalipun kebiasaan dumateng kita sedaya di masing-masing masjid, di masing-masing musola. Nuwun ngapunten, asalkan ini musolanya orang NU, insya Allah ben mari sholat mesti enten wiritani, dan bagian dari wiritan itu adalah la ilaha illallah. Jadi kita diberi kesempatan ingkang kados mekah. Mungkin kita sudah terbiasa membaca zikir sendiri, tapi akan berbeda ketika menika dipun lakukan secara berjamaah. Jadi kesemangatan kula panjenengan sedaya zikir berjamaah dan zikir sendiri tentu nanti akan berbeda. Ampun kita lajengaken malih. Wasaikhodi an Itban bin Malik, innallaha temen setune Allah taala iku qad harrama teman-teman ngaromake sapa Allah alan nari ing atase neraka man ing wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah yaptangi kali amrih sapa man bidzalika kelan mengkono-mengkono la ilaha illallah wajhallahi ing ridane Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk terkena siksa api neraka. Bila enten setunggalipun dawuh, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge akhir dari ucapan ketika dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Maka ini yang disebut dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah sebuah puncak kesuksesan seorang hamba. Seseorang dianggap orang mulia, dianggap orang sukses ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu niku ndhawuhaken bahwa kita jangan sampai merasa sudah terbebas, selamat, lebih baik daripada orang lain ketika kita sudah melakukan kebajikan-kebajikan. Karena apa? Karena ketika kita belum mengalami yang namanya kematian dan husnul khotimah, maka belum bisa disebut menjadi orang yang baik. Ini dawuhipun Imam napa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan setunggalipun rumusan, memberikan setunggalipun metode agar supaya kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa lebih baik. Maka di saat kula panjenengan sedaya dawuhipun Syekh Abdul Qadir pinanggih kali tiyang ingkang langkung sepuh, maka jangan sampai yang muda ini merasa lebih baik kali sing sepuh. Kenapa? Karena sing sepuh ibadai langkung kathah daripada yang muda. Ketika kula panjenengan sedaya kepanggih kalih lare sing tasik enem, lari sing tasik di bawah usia kita, maka juga jangan sampai kita merasa lebih baik dari anak yang ada di bawah kita. Kenapa? Karena anak di bawah kita angsaling lakoni dosa mboten kaya sing wis umure akeh. Sakwalike. Hatta nyuwun sewu. Ketika kita kepanggih kalih tiyang non muslim, jangan sampai kita merasa lebih baik. Kenapa? Keranten kita tidak tahu apakah meninggal dunia kita membawa la ilaha illallah. Jangan-jangan wong kafir niku ketika meninggal dunia Allah memberikan hidayah dan dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Nah niki ini dan sangat dalam sekali nopo yang didawuhaken Syekh Abdul Qadir niki. Maka mirsa didawuh niki maka orang tidak akan pernah merasa dirinya puas dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Orang tidak akan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Dia ada kekhawatiran. Jangan-jangan saya nanti tidak membawa la ilaha illallah.
Bahkan hatta Syaikhul Qadir Jailani dakwakan, jangankan dengan orang non-muslim, ketemu dengan hewan yang namanya anjing, kita tidak diperbolehkan merasa lebih baik. Kenapa? Karena kalau anjing nanti ketika meninggal dunia tidak ada hisabnya, tapi kita meninggal dunia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Niki, insyaallah. Dan dalam banget niki. Sangat dalam sekali. Memang lagi-lagi dalam rangka kula panjenengan sedoyo untuk mempertahankan la ilaha illallah, mempertahankan iman, nggih jadidu imanakum. Monggo terus kita perbarui iman kita dengan memperbanyak la ilaha illallah. Nah, apakah nyuwun sewu? Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah bahkan kemudian meninggal dunia membawa la ilaha illallah, kemudian di saat hidupnya dia bergelimang dosa. Orang-orang seperti ini apakah bisa masuk surga? Ataukah bagaimana ketika hidupnya dia juga punya amal kebajikan tapi di saat meninggal tidak membawa la ilaha illallah? Lagi-lagi berkaitan kali husnul khotimah. Maka siapapun yang mempertahankan la ilaha illallah hatta yamut dia bawa, maka hakul yakin sesuai kali dawuh-dawuhipun ingkang dipun aturaken Rasulullah, maka dia tergolong ahli surga meskipun kehidupan sebelumnya niki penuh dengan dosa. Semua orang nyuwun sewu dalam sering matur punya masa kelam. Semua orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Tapi ketika meninggal la ilaha illallah, masa nota dosane seabad, kurang 1 atau kurang 2 menit dia mengucapkan la ilaha illallah, jaminan hakul yakin kita husnudzon orang itu pasti masuk surga. Enten setunggalipun cerita. Iki ten hadis. Jadi kaitan dengan orang-orang yang di dalam dirinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam. Idza khalaso tatkalane slamet sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin minan nari saking neraka. Ketika orang-orang mukmin niki selamat tidak masuk neraka, artinya dia sudah masuk surga. Wa aminu minha fama mujadalatu ahadikum li sahibi fi haqqin yakunu lahu fid dunya bi asaddi mujadalatin minal mu'min li rabbihim fi ikhwanihim alladzina dakhalun nar. Maka di saat orang mukmin sudah masuk surga, tidak ada sebuah diskusi yang begitu tajam. Kados denten tajamnya diskusi manusia mempertahankan haknya di dunia. Seperti diskusi manusia mempertahankan haknya di dunia. Nih kita tajam diskusi seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nasib saudaranya. Atas nasib teman-temannya. Yang diskusi wonten alam dunia niki urusane kalih hak. Niku kan tajam sekali. Wis napa mawon nggih. Sifatnya hakul atem menjadi kewajiban kula panjenengan untuk mempertahankan hak itu. Tajam. Tapi masih lebih tajam diskusinya seorang yang sudah mukmin, orang yang mukmin masuk surga terhadap Allah, datang Gusti Allah terkait dengan nasib teman dan saudara. Artosipun nopo? Artosipun di saat seseorang itu sudah masuk surga, maka dia nanti akan mencari teman-temannya. Dan dia akan mati-matian matur datang Allah Subhanahu wa taala, melebihi tajamnya berdiskusi di dunia hubungannya kalian hak-hak yang dia perjuangkan. Yaquluna Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Gusti, kanca kula si fulan niku singen salat sareng-sareng kula.
kanca kula si fulan singen poso bareng. Atau mungkin kalau dulu zaman niki wonten hadis pengajian malam Jumat, kira-kira redaksinya Gusti kanca kula si fulan singen ben malam Jumat melok-melok pengajian, kumpul bareng-bareng. Fa'adkhal tahum annar, tapi teman-teman saya niku napa kok panjenengan lebetaken neraka. Dadi saumpamane nyuwun sewu, mungkin sing mlebu swarga dhisik nyuwun sewu nggih. Kula contohno. Sinten Cak Ulum saumpamane mlebu swarga dhisik. Kula contohno. Amin Cak Ulum ngoten. Nah, kemudian ada teman dari Cak Ulum sing ten mriku dipadosi mboten enten. Matosiku ngojo aku lah ngoten. Wis tutup wis kira wis gak ono sing ndek mriki nggih. Kabeh mlebu swarga ngoten. Nah, kemudian Cak Ulum mencari temannya. Gusti, kula singen lho malam Jumat ngaji bareng kali si Fulan. Kula singen malam Jumat ngaji kali si A kali si B. Lha niki kok mboten enten ten swarga Gusti. Insyaallah sampai bisa monten. Selajeng qala fayaqulullah ta'ala idhabu wa akhriju man araftum minhum. Dan menika para jamaah diskusi ini tajam sekali kalian Allah. Cara anu protes dan Gusti Allah. Memperjuangkan teman-temannya. Lajeng akhiripun Allah dawuh ngeten, fayaqulullah ta'ala idhabu wa akhriju man araftum minhum. Ya wis golek ana kancamu sing kok kenal. Wa akhriju, kemudian keluarkan dia dari neraka. Terus dipadosi kuwi. Mila nuwun sewu menawi panjenengan mangke mlebet swarga riyin, terus kula kok kepleset nuwun sewu panjenengan padosi. Kanca-kanca panjenengan padosi. Qala fayatuna fayarifuna hum bi suratihim wala taqulun nar suratahu. Akhiripun sing mlebu swarga dhisik niki wau goleki kanca-kancane tentu dengan pengawalan malaikat Malik pun paringi setunggalipun napa istilahe izin. Akhiripun dipun kawal kali malaikat Malik dipun padosi. Kanca-kancane dipun padosi. Fayarifunahum bisuratihim wala taqulun nar suratahum. Akhiripun saged kepanggih dengan wajah yang tidak berubah. La taqulun nar suratahu. Api tidak mampu membakar wajahnya. Terus sebagian riwayatnya enten nyebataken. Sebagian riwayat enten nyebataken yang tidak terbakar adalah hatinya. Wa minhum man akhadhathun nar ila ansafi saqaihi wa minhum man akhadha bihin nar akhadhathun nar ila katifaihi. Enten kalane sing terbakar niku sampai betis, enten kalane terbakar niku sampai pundak. Fayukhrajunahum, lajeng mereka dikeluarkan. Fayaqulu Rabbana amartana an nukhrija man arrafnahu. Gusti, panjenengan sudah memberi izin datang kawula untuk mengeluarkan orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang menjadi teman-teman saya ketika di dunia. Fayaqulullah ta'ala akhriju man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minan iman. Wis tok-tokno kancamu selama di hatinya ada setitik iman kepadaku. Artinya pun nopo selama orang itu imannya dipertahankan sampai meninggal dunia, maka semua berpotensi bakal dipun angkat saking neraka kalau toh memang dia melakukan dosa-dosa wekdal wonten alam dunia. Ningali dawuh niki berarti insyaallah kabeh menika kagungan iman insyaallah sedaya min ahli jannah. Iki mila pentingipun kula panjenengan sedaya bagaimana iman iki terus tertanam wonten salebetipun manah. Pentingipun kula panjenengan sedaya berteman dengan orang-orang soleh, kempal kalih para ulama. Hakul yakin lek ningali dawuh niki insyaallah kula panjenengan sedaya kempal kalih Badri satu saat
ketika muga-muga mboten enten sing kepleset. Andai ada yang terpeleset, insya Allah kali Mbah Yai Badri kita akan ditolong. Jangankan Mbah Yai Badri, koncone iso nolong. Ampun. Terus mangkana fi qalbi misqalu dzarratin minal iman. Selama di dalam hatinya ada setitik iman tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Asakir an Aliin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadatsani Jibril qala yaqulullah ta'ala la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min adabi. La ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku maka dia aman dari siksaku. Selajeng enten malih setunggalipun keterangan kalimat la ilaha illallah yang mampu menyelamatkan seseorang sebagai bagian dari fitnah. Terus kita sering mirengaken fitnah, istilah fitnah di saat wonten tiyang ingkang pejah lajeng biasanipun dipun waosaken kalimat surat Ikhlas kaping 700. Enten malih yang disebut dengan fitnah dibacakan kalimat la ilaha illallah kaping 7 dosa. Niki ternyata wonten kitab Irsadul Ibad niku dipun dawuhaken ada sebuah kisah. Napa tasik berlaku niki biasanya ten daerah tentunya tasik jalanan niki. Sebagian boten sedaya nggih. Niki lek saged nggih diurip-urip lah ngoten nggih, diurip-urip. Bahkan menawi saged seandainya ada saudara kita nggih kosinten niki dipun fidai lek saged. Jadi ten kampung kula niku singen nggih difidai sak mangke wis ical niku. Jare kesuwen jarine ngoten. Kesuwen. Napa malih lek sing tahlil mek wong 50 ngono maca kulhu ping 100.000. Biasanya 7 dina mboten judul. Lek sing tahlil niku tiange kathah. Insyaallah 5 dina wis judul. Nah ternyata niki wonten setunggalipun cerita ngeten. Wahaka Aidon Anisah Abi Yazid Al-Qurtubi. Sami'tu fi ba'dil asar. Asar niku dawuhipun para sahabat. Man sapa wonge kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah sab'ina alfa marratin lawan ambal kaping 70.000. Kanat mongko ana apa la ilaha illallah lahu maring man iku fidaan dadi tebusan minan nari saking neraka. Maka itu nanti akan bisa menjadi tebusan saking neraka. Fa'alim tu ala zalika roja'an bibarok atil wakti. Fa'amil tu minha li ahli wa amil tu minha a'malan utakhiruha li nafsi. Dawuhipun Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi, beliau akhiripun mengamalkan nopo ingkang menjadi dawuh saking sahabat dipun damel kangge keluargani nggih didamel kangge awake dhewe. Ternyata saged midhaki awake dhewe. Ya napa midhaki awake dhewe? Tiyang midhaki awake dhewe berarti nggih saderengipun pejah. Lah ya mosok wis mati kate midhaki awake dhewe. Apa bisa? Bisa dilakukan. Maos la ilaha illallah ping 70.000. Lah niki saged dipun lampahi dengan cara dipun cicil. Terus sehari berapa? Mungkin sampai judul ping 70. Niku wonten dungane. Allahumma ya Allah, saya punya simpanan bacaan la ilaha illallah ping 70. Maka jadikan ini sebagai tebusan saya dari siksa api neraka.
Kula angsal ijazah niki saking panjenenganipun Kiai Sofyan Sauri, Kiai Sofyan Sauri saking panjenenganipun Mbah Yai Muksin Mawon. Jadi ada yang untuk bapaknya, ada untuk ibunya, ada untuk diri sendiri, juga ada untuk orang lain. Nah, niki lajeng kula nggih wonten malih angsal dawuh niku supados dipun waosaken. Angsale maos ngitungi niku ndamel krikil. Nggih, duka jumlahe 70.000 utawa ping 70 berarti lek krikile 70 masing-masing pinten? 100 pinten? 1000 masing-masing 1000. Lah niku dipun sebulaken. Kalih muni ngeten. Batu. Kamu menjadi saksi bahwa saya membaca kalimat la ilaha illallah 70 kali. Dan ini saya jadikan sebagai fidak untuk saya dari siksa neraka. Lajeng dari dawuh ingkang kula trami kala wau, watune dipun salap kelak ketika kula panjenengan sedaya dipun pundhut wasiat kok watu iki delen ndek dhuwure kuburan. Ya harapannya apa? Batu ini akan menjadi saksi. Atau sinten ceritane napa niku sing di buku anu niku sinten niku? Sing umroh niku lho napa sing di Arafah niku lho nggih. 7 krikil. Sinten niku? Sinten namine? Sinten namine? Supe kok. Sinten? Nah niku enten niku. Jadi 7 krikil diajak berdiskusi, saksikan bahwa saya pernah di sini, saya pernah di tanah Arafah kan ngoten. Ajeng niku dipun pendhet. Apa yang terjadi kemudian kerikil itu mampu menjadi penyelamat dia dari pintu neraka yang jumlahnya 7, niku tertutup masing-masing dengan 7 kerikil yang dijadikan saksi ketika dia berada di tanah Arafah. Nah, niku kula angsal dawuh kados mekaten. Atosipun nopo niki dasari kula nggih mboten paham, tapi melihat beberapa dawuh-dawuh kan enten niku. Di buku panduan haji umrohnya Al Azhar itu ada kisah itu. Kisah itu ada. Jadi ini berarti nyambung ini. Nah, apakah bisa kita lakukan untuk orang tua? Sakit. Orang tua kita yang mungkin dulu nyuwun sewu belum difidai, monggo kita fidai. Kita bacakan krikil niku juga. Krikil. Saksikan. Saya membaca 70.000 kalimat la ilaha illallah. Saya tujukan hadiah. Saya hadiahkan untuk bapak saya. Sebagai fidak tebusan dari neraka. Mungkin lek pun mantun ping 70 dipun salap wonten makbarah wonten makamipun tiang sepah. Nah, ada sebuah kisah memiliki sangat menarik kisah ini. Enten seorang wakana idadaka yabitu ma'ana syabun. Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi itu satu saat kedatangan tamu seorang pemuda. Yuqalu innahu yukasafu min fi ba'dil awqat bil jannah wan nar. Pemuda itu punya matra panca indera keenam. Cara wong sak mangkene indigo mungkin seperti itu. Dia mampu melihat neraka, dia mampu melihat surga. Wa kana tal jamaah taro lahu fadlan an syigha ala syighari sanati. Ala syighari sinni. Masyarakat tentuku sudah tahu bahwa memang sejak kecil dia punya kelebihan, punya mata batin, dipun kasaf hatinya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Wa kana fi qalbi minhu syai'un. Nah, waktu niku Imam Yazid Al-Qurtubi niki juga sedikit tarik kita menanda agamane ngoten. Fattafaqo istada'na ba'dul ikhwan ila manzili fanahnu tatana walut ta'am wasyabu ma'an. Kemudian teman-teman daripada apa, Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi niku satu saat punya hajat nggih kados mekaten ini kok undang-undang koncone. Ada acara makan dan lain sebagainya. Lajeng wasabu ma'ana dan di antara yang hadir itu ada pemuda tadi. Di antara yang hadir ada larin nem kolowau. Jadi hadir di majelis tersebut. Itu soha soyhatan mungkarotan.
Tiba-tiba ketika bermajelis kados mekaten si pemuda niku berteriak keras sekali. Bengok sayhatan mungkarotan. Sing akhirnya pun orang-orang yang di situ juga merasa terganggu. Wajtama'a fi nafsi wa wa yakul ya ammi hadi ummi finnar. Paman, ibu saya saat ini berada di neraka. Ya, dia bisa melihat mata batinnya, melihat ibunya sedang disiksa wonten neraka. Wa yasihu bisyahin alimin, dia semakin berteriak-teriak. Boten mentolo ningali ibu itu pun siksa wonten neraka. La yasuku man yasma'u annau an amrin. Orang yang melihat di situ memahami bahwa dia sedang melihat sesuatu, benar-benar melihat sesuatu. Delok wedine niku lho. Artinya mboten gawe-gawe. Falamma ra'aitu ma bihi minal inzi'a. Lajeng Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi ningali si pemuda ini semakin ketakutan, qultu fi nafsi. Kemudian Syekh Al-Qurtubi ini berbicara dalam hati. Ngeten. Al-yauma ujarribu syidqahu. Hari ini saya akan mencoba kebenaran apa yang dilihat oleh si pemuda. Fa'alhamani Allahu sab'ina alfan. Walam yattali ala dhalika ahadun ilallah. Lajeng dalam hati Syekh Abi Yazid Al-Qurtubi dipun paringi napa ilham, digerakkan hatinya dening Allah Subhanahu wa taala terkait 70.000 bacaan la ilaha illallah yang pernah dia baca. Lajeng sanjang ngeten. Inna hadhi sab'inal alfa fida'u hadhil mar'ah ummi hadasab. Gusti, kula niki gadah simpenan 70.000 bacaan la ilaha illallah. Saya hadiahkan sebagai tebusan ibu dari si pemuda ini. Angsalipun matur wonten salebetipun manah, boten wonten ingkang semerep waktu niku. Jamaah tidak ada yang tahu. Famastamatu al-khatir fi nafsi. Dereng mantun Syekh Abu Yazid Al-Qurtubi matur datang Allah kados makaten lari enem niki berbicara. Ya ami. Ha ya ukhrijat minan. Paman, ibu saya alhamdulillah sudah dikeluarkan dari neraka. Barokah dipun hadiahi dening Syekh Abu Yazid Al-Qurtubi kalimat tauhid la ilaha illallah 70.000 kali. Terus percaya monggo gak percaya ya Wahabi ya ngoten jare. Percaya monggo gak percaya Wahabi. Gak percaya monggo dicoba. Iku hebatipun kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada setunggalipun keterangan saja ini kayak malih keterangan yang sangat panjang banget tapi ini wis jam 10. Jadi di dalam kaifiyah zikir torikoh beberapa torikoh di antara yang kula semerapi ini torikoh Naksabandiyah. Lek ni zikir niku zikire bukan nafi isbat tapi zikire ismudzat. Nafi isbat niku la ilaha illallah, la ilaha illallah namanya nafi isbat, mentiadakan kemudian menetapkan. Tidak ada Tuhan kemudian menetapkan Gusti Allah. Niku jenenge nafi isbat. Lek ni zikir Naksabandiyah niko para jamaah, zikiripun zikir ismudzat yang dibaca adalah Allah Allah Allah. Dan kaifiyah maosipun zikir niki ilat dipun salap wonten cetak dhuwur Allah. Terus batin namungan. Tapi ilat dipun salap wonten cetak terus manahipun zikir Allah Allah Allah. Nah, wonten keterangan ten mriki niki enten keterangan bahwa orang-orang itu nanti yang masuk neraka nyuwun sewu, orang-orang yang masuk neraka karena dosa-dosanya belum terselesaikan. Di saat di dunia dia ahli dzikir dengan model dzikir sing cetake dipun anu niki wa fi riwayatin ten mriki nyebataken bahwa lesannya itu nanti juga akan tetap berada di atas cetak. Dan itu menjadi tanda bahwa dia adalah ahli dzikir. Dia adalah ahli dzikir. Yes, kalau kinten niku ingkang saged kita aturaken.
netepaken wonten dalu niki yes, satu hal yang mungkin menjadi harapan kita kempalan kados mekaten sepindah malih mugi-mugi beto manfaat keselamatan kita lebih-lebih ketika kita mangke sampun sowan dhateng ngersane Allah panjenengan ingkang mlebet swarga riyin monggo kanca-kancane dipun padosi nawi kula kepleset kula nyuwun tulung estu kula nggih panjenengan padosi. Mugi-mugi sedaya dipun paringana wilujeng dunyan wa ukhron dipun paringi husnul khotimah. Al-Fatihah. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqli wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walid wa la ya'izzu man atait tabarakta rabbana ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Sing paling akhir monggo kempalan dalu menika barokahipun maos maulid, barokahipun kita sareng-sareng maos, kita hadiahaken kangge tiyang sepuh kita hadiahaken kangge bapak lan ibu kita. Andai bapak lan ibu kita kagungan lepat lan dipun siksa dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi hadiah ingkang kita aturaken, bapak ibu kita dipun sirami rahmat maghfirah saking ngersane Allah, dipun wilujengaken saking siksa kubur saking siksa neraka. Al-Fatihah. Iya kan. Aulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Urja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim Nihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Al-Fatihah. Punten lepatipun kawula matur nyuwun pangapunten wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.